Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Tugas besar dengan judul Pengaruh Aplikasi TikTok pada Masyarakat. Adapun outline pada pembahasan kali ini, yaitu yang pertama adalah latar belakang mengapa kami memilih aplikasi TikTok sebagai bahan tugas besar kami. Yang kedua, ada tujuan kami mengangkat aplikasi TikTok ini. Yang ketiga, ada rumusan masalah. Yang keempat, ada pembahasan dari rumusan masalah yang sudah ada. Yang kelima, ada kesimpulan dan saran. Dan yang keenam, ada rekomendasi mengapa kita harus memilih aplikasi TikTok dan menggunakannya. Dewasa ini teknologi semakin canggih dan tingkat penggunaan gadget pun semakin tinggi. Aplikasi software pun semakin banyak bermunculan di kalangan masyarakat sebagai akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Aplikasi software ini salah satunya adalah sosial media yang dapat menghibur masyarakat, mulai dari anak-anak hingga orang tua dan dari berbagai gender. Dengan sosial media, masyarakat akan mengetahui informasi-informasi terbaru mengenai suatu hal. Hal inilah yang menyebabkan sosial media menjadi pendukung utama dalam kehidupan manusia. Baru-baru ini sosial media berupa TikTok menjadi sangat populer di kalangan masyarakat, dan ini merupakan salah satu aplikasi hasil penemuan dari perkembangan iptek. Banyak sekali konten kreator yang membuat konten-konten bermanfaat mengenai banyak hal. Jika masyarakat bijak dalam menggunakan aplikasi TikTok ini, maka konten-konten yang bermanfaat akan terus muncul pada smartphone pengguna, dan ini akan menambah ilmu baru bagi para pengguna. Dengan ini, kami memutuskan TikTok sebagai aplikasi yang akan kami bahas dalam tugas besar kami. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh aplikasi TikTok di kalangan masyarakat. Yang kedua, untuk mengetahui keterkaitan nilai-nilai Pancasila terhadap perkembangan teknologi sekarang, khususnya pada aplikasi TikTok. Yang ketiga, untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan dari hasil penemuan aplikasi TikTok di era digital sekarang. 1. Bagaimana pengaruh aplikasi TikTok di kalangan masyarakat? Yang kedua, bagaimana keterkaitan nilai-nilai Pancasila pada perkembangan teknologi sekarang, khususnya pada aplikasi TikTok. Yang ketiga, menganalisa kelebihan dan kelemahan dari hasil penemuan aplikasi TikTok. Aplikasi TikTok yaitu salah satu aplikasi yang sedang populer di kalangan masyarakat dunia. Bahkan, menurut Sensor Tower, aplikasi ini menempati nomor 1 terbanyak di download. Aplikasi ini merupakan platform sosial media yang dimana pengguna dapat membuat, mengedit, dan berbagi klip video pendek lengkap dengan filter dan disertai musik sebagai pendukung. Dari sejarahnya, aplikasi ini diluncurkan pada awal September 2016 yang dikembangkan oleh developer dari Tiongkok, Zhang Yiming. Aplikasi ini dapat di-download pada App Store maupun Play Store. Apabila Anda sudah mendownloadnya, Anda dapat langsung mencoba aplikasi tersebut atau melihat video-video lain dari pengguna lain. Aplikasi ini terdapat banyak fitur seperti fitur musik yang digunakan oleh pengguna dengan menyesuaikan konten video yang akan dibuat. Selanjutnya ada fitur filter yang digunakan untuk mengubah tone wajah, tone warna pada video, tone warna pada gambar, serta kemampuan untuk mempercantik wajah. Selanjutnya ada fitur reaction video, yang dimana fitur ini berguna untuk mengajak pengguna mengekspresikan dan mereaction atau menanggapi konten pengguna lain, seperti reaction like, reaction share, dan komen. Selanjutnya ada
fitur follow atau mengikuti untuk melihat populernya suatu akun atau pengguna. Aplikasi ini dapat memberikan dampak positif ataupun negatif tergantung dari pengguna. Dampak positif yang ditimbulkan ialah aplikasi ini dapat mempromosikan bisnis ataupun brand yang dimana membangun brand image yang bagus bila dioptimasi dengan baik dan benar. Selain itu, aplikasi ini dapat memberikan hiburan untuk menghibur diri apabila terasa lelah saat bekerja maupun saat merasa bosan. Serta aplikasi ini juga dapat menghasilkan atau menjadi sumber mata pencaharian kepada masyarakat yang menggunakannya. Kemudian, dampak negatif yang ditimbulkan ialah banyak oknum-oknum yang memanfaatkan aplikasi ini ajang untuk menyebar hoax. Selain itu, adanya pemicu perbandingan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Kemudian, aplikasi ini juga menjadi ajang menjadi bullying dan sarkasme. Dan terakhir, aplikasi ini belum ramah kepada kalangan anak di bawah umur. Baik, setelah mendengarkan penyampaian dari teman-teman sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa aplikasi ini merupakan aplikasi sosial media yang dapat menghibur dan dapat digunakan oleh seluruh kalangan. Tetapi dalam aplikasi ini yang pasti memiliki dampak positif dan negatif, di mana akan berdampak positif jika digunakan dengan baik dan benar. Pada aplikasi ini dapat mempromosikan bisnis bila digunakan dengan baik. Selain itu, pada aplikasi ini juga dapat dijadikan sebagai media hiburan untuk menghibur diri dan mendapatkan penghasilan. Aplikasi ini juga dapat menyebarkan pengetahuan yang mungkin dulunya susah untuk dicapai, dan akhirnya pada aplikasi ini mudah tersebar informasi-informasi yang sedang viral. Sedangkan dampak negatif pada aplikasi ini yaitu dengan mudahnya tersebar informasi-informasi, ada beberapa oknum yang memanfaatkan hal tersebut dengan menyebarkan berita hoax demi mendapatkan views yang banyak atau membuat videonya itu menjadi trending. Selain itu juga kurangnya dari aplikasi ini yaitu masih banyak konten kreator yang membuat konten yang tidak bermanfaat sama sekali. Contohnya saja ada konten kreator yang membuat video atau konten yang saling menjelek-jelekan agama satu sama lain, dan saat video itu viral timbul perdebatan antara pengguna pada kolom komentar. Saran dari kelompok kami untuk pengguna aplikasi TikTok adalah semoga pengguna menjadi lebih bijak lagi dalam menggunakan aplikasi tersebut. Sebaiknya dalam menggunakan aplikasi ini dipergunakan sebaik mungkin melalui konten-konten yang dibuat agar dapat lebih baik dan juga memberikan informasi kepada orang lain, serta turut mengajak orang lain, lebih khususnya masyarakat Indonesia, untuk tetap cinta tanah air melalui konten-konten yang dibuat, serta memperluaskan atau menyebarkan bahwa Indonesia ini mempunyai keragaman yang sangat luar biasa, sehingga menarik para perhatian dari pengguna TikTok di dalam negeri maupun di luar negeri. Rekomendasi kami untuk menggunakan aplikasi TikTok ini adalah aplikasi TikTok ini dapat digunakan sebagai media untuk membuat konten-konten yang dapat mempersatu bangsa Indonesia. Contohnya seperti kita dapat membuat konten untuk mendukung para atlet yang sedang berjuang seperti di Thomas Cup kemarin, dan juga dapat menarik perhatian dari para pengguna TikTok di luar negeri dengan menunjukkan keanekaragaman yang ada di Indonesia ini melalui konten-konten yang dibuat melalui aplikasi TikTok ini. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.